Pagi ini Harry harus kembali ke Hotel MV Pusat seperti biasanya. Ia terlihat sangat lelah hingga beberapa kali memijat tekuk lehernya. Ya, malam tadi ia tak bisa tidur, hingga pukul 3 dini hari barulah ia kembali ke kamarnya. Di ruang makan, ia sarapan seperti biasa meski tak begitu lahap. Terlihat kepala pelayan Neni dengan setia berdiri di belakang sang majikan. Neni, jika Dara ingin membawa Clayton jalan-jalan keluar, jangan dilarang. Biarkan dia pergi, Dara juga punya keluarga yang harus ia kunjungi, biarkan dia membawa Clayton. Baik, Tuan. Saya tidak bermaksud melarang, hanya saja sebelum Nyonya berangkat ke. Nanti aku akan bicara dengan Mama. Harry berdiri dari posisi duduknya, bahkan sebelum makanan di atas piringnya habis. Ia meraih tas kerjanya lalu melangkah pergi. Sebelum itu matanya masih menyempatkan diri melirik ke taman belakang, di mana Dara sedang berjemur bersama Clayton seperti biasa. Setelah beberapa saat, ia kembali melanjutkan langkahnya hingga sampai ke teras depan. Sudah dengar gosip terbaru belum? Katanya Dara itu sedang dekat dengan seseorang loh. Langkah Harry terhenti saat mendengar para pelayan bergosip sambil menyiram tanaman di sisi barat teras kediaman mewah itu. Sudah aku duga sih. Kemarin aku mampir ke toko, tempat beli sepatu yang diberikan pria rahasia itu kepada Dara, dan kalian tahu apa? Yang mengirim sepatu itu adalah asisten Stefan. Hah? Yang benar. Tapi waktu itu di taman belakang aku lihat asisten Stefan memberikan ponsel baru untuk Dara. Ternyata mereka punya hubungan, duh. Romantis banget sih. Kalau benar, semoga saja hubungan mereka langgeng ya. Harry berdecak tak percaya mendengar gosip para pelayan pagi ini. Hah? Apa, Stefan? Ia mengedurkan dasinya lalu melangkah menghampiri wanita-wanita itu. Hei kalian! Spontan semua pelayan itu menundukkan pandangannya ketika melihat kedatangan Harry. Aku membayar kalian semua bukan untuk bergosip. Jangan jadikan waktu bekerja jadi ajang menyebarkan berita yang. Sudahlah, awas saja kalau aku lihat kalian bergosip lagi. Harry lagi-lagi mengedurkan dasinya lalu berbalik pergi meninggalkan teras mansion. Rasa kesalnya kembali berlanjut, ketika ia melihat Stefan sedang berdiri di samping badan mobil, untuk menyambutnya pagi ini. Selamat pagi Tuan, bagaimana suasana hati Anda hari ini setelah membatalkan penerbangan demi dia? Buruk. Harry segera masuk ke dalam mobil. Entah mengapa ia menjadi kesal kepada Stefan. Buruk. Stefan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Beberapa detik setelahnya ia segepok masuk, duduk di kursi setir. Tuan, apa Anda baik-baik saja? Harry memijat kening yang terasa berdenyut. Aku yang berusaha, aku yang perhatian. Malah kamu yang digosipkan dekat dengannya, pakai didoakan langgeng lagi. Hah, saya. Stefan menoleh menatap Harry di kursi belakang. Maksudnya, tadi, pelayan bergosip jika kau dan Dara pacaran. Bahahaha. Apa kami secocok itu? Bak. Satu pukulan mendarat tepat di bahu Stefan. Kau berniat mengkhianatiku. Maaf, Tuan. Tapi apa gunanya mendekatkan diri tanpa berani menunjukkan perasaan di depan orang banyak? Ya, wajar jika dia digosipkan dekat dengan saya, karena setiap barang yang ingin Anda berikan, pasti saya yang menyampaikan. Harry kembali menyadarkan tubuhnya saat mendengar penuturan Stefan. Jika aku melakukan itu, dia pasti akan semakin menjauh. Sudah, jangan dibahas lagi. Jalan sekarang. Stefan yang tak lagi bisa berkata-kata langsung tancap gas meninggalkan halaman mansion. Mama, aku dipecat.
Yola menangis terseduh-seduh di sofa ruang tengah. Ia sudah siap untuk pergi bekerja, tetapi tiba-tiba ia ditelepon oleh salah seorang staf jika ia tidak perlu datang lagi. Ia sudah dipecat secara tidak hormat karena dianggap tidak profesional dalam pekerjaan. Aduh, kamu sih. Dekatin orang seperti Harry Mauven saja tidak becus. Pupus deh impian mama punya mantu pengusaha kaya raya. Kamu sudah banyak menghabiskan uang untuk perawatan ini itu tapi hasilnya, nihil. Yola menyeka air matanya, mendongakkan kepala menatap sang mama yang saat ini sedang berdiri sambil berkacak pinggang di hadapannya. Enak saja mama main menyalahkan aku, ini juga gara-gara mama. Ngapain waktu itu mama pergi ke hotel dan membuat kerusuhan? Gara-gara itu aku kembali mendapatkan surat peringatan. Ya kamu sendiri yang bilang kalau kamu sangat dihormati di hotel itu, jadi mama bisa datang kapan saja. Jangan salahkan mama dong. Sejenak Yola kembali terdiam. Tiba-tiba ia mengingat pertemuannya beberapa waktu yang lalu dengan Dara di lobi hotel. Ia ingat betul saat itu Stefan mengatakan jika Dara adalah kekasih Harry. Ini pasti gara-gara wanita miskin itu, Ma. Dia pasti menghasut Tuan Harry agar memecatku. Dia kenal Tuan Harry. Bu Marta nampak tak percaya. Katanya gitu. Dia, pasti sudah menjual tubuhnya kepada pria kaya itu demi bisa menjatuhkan kita. Bu Marta terperangah tak percaya. Sialan dia. Kita harus mencari keberadaannya, kita beri dia pelajaran. Beberapa bulan lagi, tahun baru akan tiba, di saat Inter. Akan lebih baik jika di lobi, tim buat sesuatu yang bisa menarik perhatian para wisatawan. Seperti miniatur menara dari coklat, atau miniatur gedung berlapis emas. Pasti akan banyak wisatawan yang tertarik. Kalau perlu, buat desain yang berbeda untuk setiap cabang hotel dan resort. Di Singapura, aku yang akan menghandle. Para peserta rapat terlihat setuju dengan apa yang baru saja Nico sampaikan. Begitu juga dengan Harry yang terlihat menyimak dengan baik. Sementara Stefan sendiri dengan sikap mencatat semua hal-hal penting yang baru saja mereka diskusikan. Di tengah suasana yang begitu serius, tiba-tiba saja ponsel Harry bergetar tanda panggilan masuk. Biasanya ia akan mengabaikan panggilan telepon ketika sedang sibuk, tapi saat ini ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menerima telepon itu. Lanjutkan diskusinya, saya angkat telepon sebentar. Ia beranjak dari posisi duduknya lalu melangkah sedikit jauh dari tempat ia duduk tadi. Di depan jendela kaca yang begitu lebar dengan pemandangan jalan raya, Harry menerima telepon yang sudah ia tunggu sejak malam tadi. Halo, bagaimana? Jadi begini, Tuan. Ternyata, raut wajah Harry seketika berubah hingga tak bisa menahan helaan nafas yang tiba-tiba berhembus lirih. Wajah Harry seketika berubah saat panggilan telepon terputus. Kedua matanya mengisyaratkan hal yang tak terbayang akan ia alami seumur hidupnya. Perlahan ia kembali menapak, langkah demi langkah hingga kembali duduk di posisi semula. Kedua matanya menatap sendu ke arah Nico. Entah apa yang ia pikirkan hingga kekecewaan itu tergambar nyata. Ia kesal, marah, tapi sekujur tubuh lemas, ia tak menyangka. Seperti tidak nyata. Riuh suara orang-orang yang berdiskusi seolah tak terdengar oleh Harry. Ia sibuk dengan pikirannya sendiri. Hingga ketika rapat telah usai, ia beranjak berdiri. Harry, kau ingin? Nico tak dapat melanjutkan ucapannya, saat Harry mengabaikan ia, lalu memilih untuk melanjutkan langkah menuju pintu keluar. Nico terlihat bingung, karena ekspresi wajah sang sahabat yang tiba-tiba berubah 180 derajat. Di dalam ruang kerja, Harry terduduk di sofa dengan kepala tertunduk.
Ucapan seorang detektif yang ia sewa untuk mencari keberadaan orang-orang kepercayaan ayahnya malah membawa ia mendapatkan bukti tersembunyi tentang kejadian 12 tahun yang lalu. "Tuan, Anda baik-baik saja?" Bukannya menjawab, Harry tiba-tiba berdiri, meraih vas bunga. Brengsek. Perang. Vas bunga itu pecah berhamburan setelah menghantam tembok ruangan. Dada Harry naik turun dengan mata memerah saat cairan bening mengalir dari sudut mata. "Tinggalkan aku sendiri. Jangan biarkan siapapun masuk." Baik, Tuan." Tangan Stefan bergetar ketika meraih handle pintu dan segera menutupnya. Ya, untuk pertama kali ia melihat Harry semarah ini. Ia bahkan tak berani untuk bertanya, "Kenapa?" Di sana, Harry masih berdiri menatap nanar ke arah di dinding ruangan. 12 tahun yang ia lewati dengan orang-orang yang bersikap palsu, membuat ia kehilangan kepercayaan diri. Bahkan merasa ditusuk berkali-kali dari belakang. Rasa sakit yang ia alami selama ini, ternyata datang dari keluarganya. Ayah, teman, bahkan istrinya sendiri. Hancur, saat Harry mengingat rasa dendamnya pada orang yang salah. Ingatan tentang masa lalu dan masa kini seolah berkumpul dalam benaknya. Ia mulai merenungi diri di sudut sepi, sendiri. Saat hari menjelang sore, mobil yang dikendarai Stefan akhirnya sampai di mansion keluarga Mauven. Tanpa bicara apapun, Harry keluar dari dalam mobil. Masih dengan raut wajah penuh kekecewaan, ia melangkah masuk ke area mansion, melewati setiap pekerja di halaman yang menatapnya penuh tanda tanya. Hingga setelah beberapa saat, langkah Harry terhenti ketika melihat Dara baru saja menuruni tangga, sendiri. Ia membisu dengan tubuh membeku. Dara yang terlihat bingung, hanya menunduk hormat saat melihat Harry terus memandanginya dari jarak beberapa meter. Sejenak mereka saling memandang tanpa saling sapa. Beberapa detik kemudian, langkah Harry berlanjut, semakin cepat, dekat dan akhirnya memeluk Dara dengan erat. Kedua kelopak mata Dara terbuka sempurna. Sesegera mungkin ia mencoba untuk melepaskan diri dengan mendorong tubuh Harry sekuat tenaga. Ia takut ada yang menyaksikan mereka. "Apa Anda sudah gila?" Harry kembali mendekat, menarik tangan Dara agar mengikuti langkahnya naik ke lantai 2. Rasanya baru malam tadi ia setuju untuk mengalah, demi kenyamanan Dara yang tidak ingin diusik. Sesampainya di dalam kamar, ia mengunci pintu rapat-rapat lalu kembali melihat ke arah Dara. Harry melangkah mendekat, mengikis jarak di antara mereka dengan sorot mata tak biasa. "Apa kamu takut mengatakan yang?" "Sejujurnya, karena tidak ingin aku membeci orang-orang itu. Mereka sudah membuat kamu dinikahi oleh pria lain, membuatmu dihina, dibuang, menderita, kehilangan anak, membuat aku membencimu. Seharusnya pikirkan diri kamu sendiri, Dara." Harry meraih hiasan berbahan keramik di atas nakas dan langsung ia lempar, tepat mengenai foto pernikahannya dan Liora yang terpajang dinding kamar. Deru napas Dara kian memburu saat Harry kembali menatapnya, hingga mendorong ia jatuh terbaring di atas ranjang. "Jangan. Aku tidak bermaksud menyembunyikan semuanya dari kamu. Tetapi mereka adalah orang-orang yang kamu sayangi. Aku tidak mungkin membuat kamu membenci mereka." Harry mengendurkan dasi, sebelum akhirnya membawa Dara ke bawah kungkungannya. "Jadi kamu lebih rela aku membecimu ketimbang mereka yang memakai topeng selama ini?" "Cek. Aku kesal karena kau terlalu baik." "Ah. Tuan." Kedua mata Dara terpejam saat tangan kekar Harry Men-3 lusup masuk ke tempat lem celah Dokter 3-nya. Ia bisa merasa bel 4 ian tangan Harry terus bergerak naik tanpa jeda. "Panggil aku Harry," bisik Harry kepada Dara,
lalu kembali meni 3 sub setiap inci L3 hingga ke bagian B4 udara yang tersibak. Ia seolah melepaskan semua yang tertahan selama ini, sedikit demi sedikit. Ia menunjukkan sisi tangguhnya sebagai pria dewasa. Lepaskan, ini salah, lirih Dara. Setelah beberapa saat, aktivitas itu terhenti. Harry mundur perlahan, menjauh dari tubuh Dara. Ini hanya sebagian kecil hukuman yang akan aku berikan jika kamu mencoba untuk menjauh apalagi pergi dariku. Mulai saat ini, aku tidak akan melepaskan kamu lagi meski kamu memakiku sekalipun. Dara menatap Harry, dengan kedua mata berkaca. Meski aku bilang, tak lagi mencintaimu. Jika kamu tidak mencintaiku maka akan kubuat kau kembali mencintaiku, sama. Seperti 12 tahun yang lalu. Harry segera berbalik pergi meninggalkan kamar itu dengan penampilan kacau. Di sana, Dara masih terbaring di atas ranjang. Perlahan ia menoleh menatap bingkai besar yang sudah tergeletak hancur berantakan di lantai kamar. Apa yang akan dia lakukan sekarang, Liora? Air matanya lolos begitu saja. Ia bisa memilih kekecewaan yang begitu dalam dari mata Harry. Suara ketukan pintu membuat Nico beranjak dari posisi duduknya. Ia pikir pasti yang datang adalah wanita yang sudah ia bayar untuk menemaninya malam ini. Klek. Saat pintu terbuka, senyum di wajahnya luntur begitu saja. Bagaimana tidak, 4 orang bertubuh kekar, berpakaian serba hitam, kini berdiri di hadapannya dengan tatapan mengintimidasi. Siapa kalian? Bukannya menjawab, salah seorang dari 4 pria itu menarik Nico keluar dari unit apartemen. Tak lama, Stefan muncul dengan raut wajah serius, tak kekanak-kanakan seperti biasanya. Kukira kau rumah ternyata kandang B&B. Dasar muka tembok. Apa maksud? Bak. Satu pukulan Stefan berikan, hingga Nico jatuh tersungkur tak sadarkan diri. Selain asisten kepercayaan, aku juga atlet taekwondo sabuk hitam. Sudah lama tidak memukul seseorang, lumayan juga. Angkat dia, bawa ke atap gedung hotel ini, ucap Stefan lagi. Kedua mata Nico mengerjap perlahan. Ia bisa merasakan sakit di bagian perutnya, begitu nyeri hingga menusuk ke bagian pinggang. Saat kesadarannya sudah kembali 100%, ia sadar jika saat ini dirinya sedang duduk di sebuah kursi dengan kedua tangan terikat ke belakang. Kalian yang membawaku kemari, keluarlah. Ia berteriak kepada siapapun orang yang membawanya ke atap gedung MV Hotel. Ia mulai panik, berusaha melepaskan diri, tetapi sayang ikatan tali itu sangat kuat hingga mulai melukai pergelangan tangannya. Tak lama terdengar suara langkah kaki mendekat. Nico menoleh dengan mata memicing ketika cahaya lampu menyilaukan matanya. Saat pria itu semakin dekat, tubuhnya bergetar hebat. Harry. Ya, siapa lagi jika bukan Harry? Ia memerintahkan Stefan dan beberapa orang pengawal untuk membawa Nico ke hadapannya. Sorot matanya penuh amarah, kekecewaan, rasa tak percaya karena 15 tahun persahabatan mereka berbuah pengkhianatan. Sesampainya di depan Nico, ia menarik kursi dan segera duduk berhadapan. Ia masih terdiam, menatap wajah sang sahabat yang pernah menyandang status sebagai orang yang paling ia percayai di muka bumi. Sandiwaramu selama ini sangat hebat. Aku selalu percaya apa yang kamu katakan. Tidak ada orang yang paling aku percayai selain kamu, Nick. Helaan napas Harry terdengar bergetar, ia tertunduk sejenak untuk mengatur napas, sebelum akhirnya kembali menatap Nico. Cek, bodohnya aku. Ternyata bukan hanya kamu, tapi ayah dan juga Liora. Bagaimana bisa selama ini kalian merancang rencana untuk mengatur hidupku? Oh ya, aku baru sadar, semenjak ayah meninggal, kau menyiapkan semuanya untuk mengatur hidupku.
Dengan memaksa mama menikahkan aku dengan Liora. Mengambil alih saham perusahaan di Singapura. Sebenarnya kau menganggap aku teman atau boneka? Sorot mata penuh kekecewaan, tergambar di mata Harry. Tidak ada rasa yang lebih sakit dari ini. Baginya Nico adalah sahabat, saudara, kakak, dan panutannya dalam berbisnis.